Jatuh cinta pada seorang biarawati. Kisah Asrama 3. Ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Hari Minggu siang, kami kedatangan mahasiswa-mahasiswi Unika untuk merayakan Paskah bersama kami. Seluruh penghuni asrama sudah berkumpul di kamar makan. Rajiman pun sudah beraksi di piano, mengiringi anak-anak asrama menyanyikan lagu yang biasa kami nyanyikan setiap ada tamu atau dermawan yang berkunjung, yaitu lagu Hora Horerio. Kemudian disusul Fitri dan kawan-kawan menyanyikan lagu Cintailah Sesamamu serta lagu-lagu lainnya. Aku sendiri tidak ikut dalam acara itu. Aku lebih memilih golek-golek di kamar. Kepada suster kepala asrama, aku mengatakan bahwa aku sakit. Tapi sesungguhnya aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku. Sejak mengenal Suster Tresita, aku mengalami sesuatu yang aneh. Mendadak, aku tidak punya gairah melakukan apapun. Satu-satunya yang kuinginkan adalah bertemu dengan Suster Tresita, sang biarawati muda yang baru ditugaskan di tempat kami. Suster Tresita seorang yang ramah dan penuh perhatian. Bicaranya mental dan sedikit menggemaskan. Banyak anak asrama yang senang kepadanya. Satu di antaranya aku. Bahkan aku lebih dari senang. Apakah ini namanya cinta? Apakah aku jatuh cinta pada biarawati muda itu? Tapi kawan-kawanku bilang, dosa kalau jatuh cinta pada seorang biarawati. Bisa kena kualat katanya. Maka atas saran mereka, aku berusaha keras menyingkirkan perasaan aneh itu. Aku selalu menghindar jika berpapasan dengan Suster Tresita. Namun, semakin aku menghindar, perasaan aneh itu semakin menjadi-jadi. Aku tak kuat sampai akhirnya aku jatuh sakit. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Aku terkejut sesaat, dan lebih terkejut lagi setelah tahu siapa yang datang. Ya, dia adalah Suster Tresita, orang yang sedang kurindukan, orang yang menjadi pusat perhatianku saat ini, orang yang membuatku hampir gila. Tapi mengapa tiba-tiba dia datang? Apakah dia diutus Dewa Asmara? Kata suster, kau sakit. Sakit apa? Tanyanya memecah keheningan. Suster, aku cinta sama suster. Aku suka sama suster. Ungkapku tiba-tiba. Entah kesurupan arwah siapa, hingga aku punya keberanian super untuk mengucapkan kalimat yang maha dahsyat itu. Tapi
Beberapa menit kemudian, aku menyesalinya. Tiba-tiba aku ketakutan yang amat sangat. Jangan-jangan Suster Teresita marah, lalu melaporkan hal ini kepada suster kepala. Wah, gawat. Kalau ini yang terjadi, aku dalam bahaya. Bisa-bisa aku dikeluarkan dari asrama dan pendidikanku bisa amburadul. Minumlah dulu obat ini biar kau cepat sembuh, kata Suster Teresita, seperti tak peduli dengan apa yang kuucapkan barusan. Nada suaranya masih lembut dan ramah, seakan-akan tidak menunjukkan tanda-tanda dia marah. Dan itu menenangkan sedikit badai di hatiku. Selamat istirahat ya, mudah-mudahan cepat sembuh, katanya lagi, lalu pergi. Aku berusaha mengejarnya untuk minta maaf atas kelancanganku barusan, tapi sudah terlanjur jauh. Aku hanya bisa berharap semoga dia tidak marah dan tidak melaporkan hal ini kepada suster kepala. Malam minggu biasanya kami sangles atau latihan nyanyi sebagai persiapan untuk misa esok harinya. Tapi malam minggu ini latihan ditiadakan karena pelatihnya sedang sakit. Anak-anak asrama pun dibebaskan melakukan kegiatan apa yang disukainya. Ada yang duduk-duduk di bangku semen depan kamar makan sambil gitaran. Ada pula yang bergerombol dekat ayunan di samping asrama laki-laki sambil markombur. Beberapa anak laki-laki asik bermain domino di depan kamar 3 laki-laki. Bagi yang kalah, katanya harus jongkok atau setengah berdiri. Dia boleh duduk kembali kalau dia berhasil menang. Tapi jika tidak, maka dia akan jongkok atau setengah berdiri sepanjang permainan. Sementara yang lain hanya tidur-tiduran sambil dengar radio. Sementara Parulian asik main piano, ditemani sang vokalisnya yang handal, yaitu Kengkong, yang suka melantunkan lagu Patah Hati dan Bunga Sedap Malam. Sedangkan aku bergegas ke ruang TV untuk menonton. Kabarnya ada siaran langsung pertandingan bulu tangkis babak final Piala Thomas antara Indonesia melawan Cina. Setelah beberapa saat lamanya aku di ruang TV, seseorang duduk di sebelahku yang kebetulan kosong. Sepertinya orang itu tergesa-gesa. Dan ternyata orang itu adalah Suster Teresita. Dia memberiku sebuah rosario dan sepucuk surat. Simpan baik-baik rosario ini, jangan sampai hilang, katanya terbata-bata. Dengan senang hati aku menerima pemberiannya. Sayang, tak ada yang kuberikan sebagai balasannya. Sedang suratnya belum bisa ku tahu apa isinya karena tidak bertuliskan huruf Braille.
Baru keesokan harinya aku tahu apa isi suratnya. Ternyata dia menolak cintaku dan dia pindah ke daerah lain. Aku sangat sedih dan kecewa. Hatiku hancur, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa aku lakukan. Dan pagi itu, kenyataan pahit itu tersaji. Mobil yang mengantar Suster Tresita ke bandara sudah menunggu di halaman asrama. Dan setelah bersalaman dengan kami semua, Suster Tresita naik ke mobil. Diteruskan dengan Pak Saragi yang menghidupkan mesin mobil. Lalu secara perlahan meninggalkan halaman asrama. Medan, 2 Maret 2019.